Kalau ada komersialisasi vaksin diperjualbelikan, artinya virus diperjualbelikan, maka pasti si industrialis vaksin ini akan menyusun kekuatan baru untuk mengadakan pandemik berikutnya. Karena panen, kalau pandemik panen. Dan nanti kan dia bikin pandemik terus. Apakah Ibu merasa bahwa virus ini dibuat oleh sekelompok tertentu? Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Salsabila Chandra Dewi dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NPM 10080017452 dengan judul penelitian pengaruh tayangan YouTube podcast Deddy Corbuzier terhadap kepercayaan penonton pada vaksin COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini adalah pengguna internet di Indonesia sebanyak 175,4 juta jiwa di awal tahun 2020, bertambah sebanyak 17% atau 25 juta, dan peningkatan penggunaan media sosial sebanyak 8,1% atau 12 juta dari tahun sebelumnya. Semenjak pandemi, pengguna media sosial di Asia Tenggara meningkat, karena sebagian besar masyarakat diam di rumah untuk menekan penyebaran COVID-19. Lalu YouTube merajai sosial media sejak tahun 2020 hingga tahun 2021. Pengguna YouTube di Indonesia berusia mulai dari 16 tahun hingga 64 tahun. YouTube juga termasuk ke dalam most visited websites versi SimilarWeb, Alexa, dan top Google Search. Podcast saat ini menjadi salah satu konten YouTube yang banyak disaksikan. Berdasarkan survei suarane.org tahun 2019, pendengar podcast di Indonesia berasal dari Pulau Jawa dengan usia 21 hingga 25 tahun. Lalu, Deddy Corbuzier merupakan YouTuber terkaya di Indonesia peringkat ketiga. Salah satu podcastnya yang menjadi perbincangan adalah podcastnya dengan Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Indonesia. Siti Fadilah bilang apa pada video tersebut? Beliau menjelaskan kejanggalan dari COVID-19 yang hampir serupa dengan kejadian virus H1N1. Ia menilai vaksin dari luar negeri hanya akan menguntungkan pihak penguasa dunia saja, seperti Bill Gates, atau bahasanya jualan vaksin. Pemikiran tersebut sejalan dengan sebagian besar warga Indonesia yang kini cenderung skeptis pada vaksin COVID-19. Maka dari itu, rumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh dari tayangan YouTube podcast Deddy Corbuzier terhadap kepercayaan penonton pada vaksin COVID-19 dengan identifikasi masalah, apakah terdapat pengaruh dari arah komunikasi, fleksibilitas waktu dan peran yang ditukarkan, kesadaran akan ruang dalam lingkungan komunikasi, tingkat pengendalian, dan tujuan yang diamati tayangan podcast Deddy Corbuzier di YouTube, episode Siti Fadilah terhadap kepercayaan penonton pada vaksin COVID-19. Kerangka pemikirannya yaitu dimulai dari teori new media, lalu teori interaktivitas, dan tayangan podcast Deddy Corbuzier episode Siti Fadilah sebagai variabel X, kemudian kepercayaan penonton pada vaksin COVID-19 sebagai variabel Y. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner online atau Google Form. Populasi penelitian ini sebanyak 5.416 dari 4 fakultas di Unisba dengan sampel 98. Teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui sebab akibat. Lalu hasil penelitiannya adalah variabel tayangan YouTube podcast Deddy Corbuzier berpengaruh signifikan terhadap variabel kepercayaan penonton pada vaksin COVID-19. Hal ini berarti penonton mempercayai pesan yang disampaikan oleh Siti Fadilah dan Deddy Corbuzier pada tayangan tersebut, sehingga kepercayaan penonton kepada vaksin COVID-19 pun ikut terpengaruh atau penonton menjadi ragu pada vaksin COVID-19. Hal ini menjadi ancaman besar bagi pemerintah karena dapat menghambat proses vaksinasi yang tengah gencar disebarkan kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.